Sejatinya, Indonesia adalah tanah yang kaya akan keindahan alamnya dan sumber daya alam yang melimpah. Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaganya dan memanfaatkan dengan bijak. Namun, apa yang banyak terjadi saat ini? Pencemaran laut, pemanasan global, limbah plastik yang mengganggu bumi, kesibukan dan kepentingan pribadi manusia setiap harinya yang mengalihkan kita dari tanggung jawab pada tempat kita tinggal. Bahkan, banyak dari mereka yang rela merusak secara habis-habisan untuk kesenangannya. Tidak ada kesadaran bahwa satu persatu langkah keserakahan dapat merubah keadaan segala sesuatunya. Hei, jangan selalu melihat ke sisi negatifnya saja. Yuk, sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di tanah air dengan sejuta keindahan ini, mari kita bersatu untuk memerangi masalah di negeri kita ini. Salam sehat semuanya untuk Bapak Ibu Guru serta teman-teman sekalian dan siapapun yang mendengarkan. Selamat datang di podcast kelompok 1 SMP Regina Pacis Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mempersembahkan sebuah video podcast bertemakan semesta untuk kita dengan judul Langkah untuk Menjaga Semesta Indonesia. Judul kali ini kami pilih sebagai topik utama karena dalam podcast kali ini kelompok kami akan menyampaikan seputar pemanasan global, pencemaran laut, serta masalah banyaknya sampah plastik di Indonesia. Sebelum kita semua memulai pembahasannya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Argi Adiwardana dari kelas 9C, absen 5. Saya Berlian Kinanti dari kelas 9C, absen 10. Saya Keisha Talita kelas 9C nomor absen 22. Saya Stanislaus siswa Given Dardian kelas 9C absen 29. Semua anggota dari kelompok 1 ikut dalam proses menyusun materi-materi sehingga menjadi podcast yang akan kami sampaikan kepada pendengar. Langsung kita mulai yuk. Sebagai orang Indonesia, kita harus berbangga karena kita mempunyai hutan yang memiliki luas sekitar 128 juta hektar, sehingga dianggap sebagai paru-paru dunia. Lautan yang luas dengan segala kekayaan di dalamnya, minyak bumi yang juga banyak dihasilkan dari berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Riau. Namun beberapa masalah pencemaran, bahkan kerusakan masih banyak ditemui, antara lain pemanasan global. Hutan gundul merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kenapa hutan gundul dapat menyebabkan pemanasan global? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pohon dan tumbuh-tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Selain itu, hutan yang gundul juga akan menurunkan kadar oksigen atau O2 dan udara bersih. Nah, ada informasi tambahan nih buat teman-teman. Ternyata karbon dioksida menyerap panas matahari sehingga menyebabkan suhu bumi semakin tinggi atau panas. Jika pemanasan global tidak segera ditangani, maka salah satu dampak yang akan terjadi adalah cuaca yang semakin ekstrim. Seperti yang masih sering terjadi pada tanah air Indonesia, yang mengakibatkan banjir, kekeringan, atau musim yang tidak menentu. Penanganan dapat dilakukan melalui satu langkah pencegahan yang bisa memulai mengurangi dampak dan mengubah kondisi menjadi semakin baik. Seperti memanfaatkan hutan secara bijak, dengan tidak menebang pohon secara sembarangan dan tidak secara besar-besaran, serta melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali pada hutan yang kekurangan pohon. Lalu, apa salah satu contoh yang telah dilakukan untuk mencegah pemanasan global? Salah satu industri buku menciptakan sebuah alternatif baru dengan menanam tanaman dan mengembangkannya khusus untuk pembuatan bahan dasar kertas, antara lain tanaman merati kuning, gerongan, dan belageran. Pencemaran laut terjadi setiap harinya dalam jumlah banyak, serta dapat terjadi pencemaran dalam jangka waktu panjang, bahkan abadi. Selain itu, efek pencemaran lingkungan lebih banyak terlihat di pantai. Seperti apa saja sih bentuk pencemaran di laut? Mari kita bahas. Salah satu pencemaran laut yang akan kita bahas kali ini, termasuk masalah yang cukup menonjol pada masa pandemi saat ini, yaitu limbah masker sekali pakai. Yap, benar, sulit dipercaya ya, masker sekali pakai
yang dapat melindungi kita dari virus, ternyata juga bisa menjadi penyebab tercemarnya lautan. Kok bisa ya? Tentu saja penggunaan masker sekali pakai dengan cara buang yang sembarangan akan mencemari laut, bahkan akan semakin mudah tersebarnya virus. Tidak hanya masker sekali pakai saja loh, banyak limbah lain berupa lusinan sarung tangan lateks dan botol hand sanitizer yang menjadi penyumbang besar polusi bagi laut. Memiliki dampak buruk bagi ekosistem laut maupun pesisir pantai di Indonesia, karena menurunkan kualitas makanan dari laut yang akan dikonsumsi karena virus yang menyebar dari sampah medis dan beberapa satwa seperti lumba-lumba, paus dan lain-lain memiliki kerentanan tertular virus COVID-19 sama seperti manusia. Lalu, apa salah satu contoh yang telah dilakukan untuk mencegah pencemaran laut dari sampah medis dan himbauan untuk membuang masker sekali pakai dengan cara yang aman bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya? Berikut cara singkatnya. 1. Melepaskan masker dari yang telah digunakan. 2. Lipat masker bagian dalam masker atau droplet di bagian dalam. 3. Disinfeksi masker yang telah dipakai menggunakan disinfektan atau hand sanitizer semprot. 4. Rusak masker atau gunting masker, terutama pada bagian tali masker. Kelima, masukkan ke dalam wadah plastik dan buang. Jangan lupa mencuci tangan. Selain adanya himbauan membuang masker sekali pakai dengan cara yang benar, masker kain atau masker yang dapat digunakan kembali juga menjadi alternatif untuk lebih menjaga lingkungan sekitar tanpa menyebabkan sampah medis karena dapat digunakan kembali. Selain itu, banyaknya saran untuk memakai masker yang dapat digunakan lagi atau masker kain bertujuan untuk mengurangi pencemaran laut atau sampah medis. Beberapa dari kita mungkin kurang sadar akan bahayanya penggunaan plastik yang berlebihan dan dibuang dengan sembarangan. Namun bagaimana lagi? Di kehidupan sehari-hari kita banyak membutuhkan plastik, contohnya seperti tas plastik untuk berbelanja. Pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah plastik dapat menyebabkan yang pertama, pencemaran laut. Sampah plastik mengancam ekosistem lautan. Sampah plastik banyak mengandung bakteri dan bahan kimia yang akan berbahaya bagi hewan laut dan kelestarian laut. Apalagi jika termakan oleh hewan-hewan laut sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, pencemaran udara. Sampah plastik banyak dibakar bersama sampah jenis lainnya. Sampah plastik yang terbakar akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengganggu sistem pernapasan karena zat dioksin. Yang ketiga, pencemaran tanah. Sampah plastik juga akan mencemari tanah, air tanah, dan berbahaya bagi organisme dalam tanah. Tanah yang tercemar sampah plastik akan terganggu proses penyerapan airnya, sehingga air di dalam tanah akan ikut tercemar, serta kandungan kimia sampah plastik akan terganggu organisme yang hidup di tanah. Lalu, apa salah satu contoh yang telah dilakukan untuk mencegah pencemaran dari sampah plastik di Indonesia? Tindakan yang telah dilakukan diwujudkan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik, yaitu banyaknya minimarket atau supermarket yang menjual tas belanja dan menyarankan untuk tidak menggunakan tas plastik. Tas plastik juga berbayar sejumlah Rp200. Selain itu, banyaknya produk-produk vegan yang kemasannya dapat didaur ulang. Beberapa hal yang sudah kami sampaikan merupakan sebagian permasalahan bumi yang juga terjadi di Indonesia. Dengan begitu kita akan lebih sadar akan bahayanya masalah-masalah tersebut jika tidak segera ditangani. Sebagai orang Indonesia yang hidup di tanah yang kaya akan keindahan dan sumber daya alam, kita patut berbangga. Dan yang tak kalah pentingnya harus setia menjaga dan peduli terhadap keadaannya. Karena pada dasarnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus senantiasa menjaga ciptaannya lewat hal sekecil apapun. Oke teman-teman, itu tadi materi yang kami kelompok 1 bawakan. Gimana nih, ngerti nggak? Ngerti dong pasti. Ya, materi yang kami bawakan tadi itu berunsur persatuan Indonesia sekaligus kepedulian alam di Indonesia. Oke, sekarang udah dulu ya guys, jangan lupa klik tombol like-nya karena satu like itu berharga banget buat kami. Mari saling membantu supaya mendapat hasil yang diinginkan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Stay healthy and have a nice day.